Jepang, negeri tradisi kuno dan teknologi futuristik, menyimpan di dalamnya sebuah perbedaan yang sering mengejutkan orang luar. Di balik permukaannya yang modern, terdapat hubungan yang kompleks dengan seks dan seksualitas, yang terwujud dalam sejarah panjang negara itu tentang pekerjaan seks. Industri yang sering terselubung ini terjalin rumit ke dalam jalinan masyarakat Jepang, dipengaruhi oleh norma budaya, realitas ekonomi, dan kerumitan hukum. Meskipun Jepang terkenal dengan kemajuan teknologinya, lanskap budayanya sama-sama menarik, ditandai oleh nilai-nilai tradisional dan pengaruh modern. Persimpangan ini menciptakan latar belakang yang unik untuk memahami keberadaan pekerjaan seks dalam masyarakat Jepang. Pendekatan negara terhadap topik sensitif ini seringkali diselimuti kebijaksanaan, dengan aturan yang tak terucapkan dan realitas tersembunyi yang hidup berdampingan dengan industri yang lebih terlihat dan terregulasi. Penjelajahan ini menggali dunia pekerjaan seks yang beragam di Jepang, yang bertujuan untuk menjelaskan akar sejarahnya, konteks budaya, dan faktor-faktor sosial ekonomi yang berkontribusi pada keberadaannya yang berkelanjutan. Melalui lensa bernuansa, kita akan menavigasi kerumitan hukum, persepsi masyarakat, dan kisah-kisah manusia yang terletak di jantung industri yang sering disalahpahami ini. Untuk memahami masa kini, kita harus melihat ke masa lalu. Pekerjaan seks di Jepang memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, terkait erat dengan lanskap sosial, ekonomi, dan bahkan agama negara. Dari geisha tempo dulu yang sering diromantisasi dalam literatur barat, hingga munculnya tempat-tempat kesenangan di Jepang feodal, yang dikenal sebagai yukaku, perdagangan seks telah lama menjadi bagian dari narasi Jepang. Selama periode Edo, dari tahun 1923 hingga 1968, prostitusi tidak hanya ditoleransi, tetapi juga diatur oleh pemerintah. Keshogunan Tokugawa menetapkan area khusus untuk rumah bordil, yang bertujuan untuk mengendalikan perdagangan dan mengumpulkan pajak. Tempat-tempat berlisensi ini, dengan aturan dan hierarki yang rumit, menawarkan gambaran sekilas tentang pendekatan terstruktur terhadap pekerjaan seks yang menjadi ciri era ini. Namun, penting untuk membedakan antara citra geisha yang diromantisasi dan realitas prostitusi. Sementara geisha adalah penghibur terampil yang terlatih dalam musik, tari, dan percakapan, kehidupan mereka seringkali tunduk pada batasan dan eksploitasi sosial yang ketat. Batasan antara hiburan dan layanan seksual seringkali kabur, menyoroti dinamika kekuatan yang kompleks yang berperan. Ketika Jepang memodernisasi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, begitu pula industri seks. Masuknya pengaruh barat membawa bentuk-bentuk baru prostitusi, dan negara tersebut bergulat dengan tantangan untuk mengatur perdagangan yang berkembang ini. Hubungan Jepang dengan pekerjaan seks merupakan sebuah paradoks, yang dibentuk oleh kekuatan yang tampaknya kontradiktif. Di satu sisi, negara ini memiliki sejarah panjang toleransi terhadap ekspresi seksual, terbukti dalam seni, sastra, dan bahkan praktik keagamaan kuno. Di sisi lain, nilai-nilai Konfusianisme yang menekankan keluarga, keharmonisan sosial, dan kebijaksanaan telah berkontribusi pada budaya diam dan stigma seputar pekerjaan seks. Peran gender tradisional, dengan pria sering diharapkan menjadi pencari nafkah, dan wanita menjunjung tinggi rumah tangga, juga memengaruhi persepsi tentang pekerjaan seks. Industri ini sering dipandang berada dalam area abu-abu, ditoleransi tetapi tidak dibicarakan secara terbuka. Ini menciptakan iklim kerahasiaan yang dapat menyulitkan untuk mengatasi eksploitasi dan kerentanan yang dihadapi banyak orang dalam industri ini. Terlepas dari tabu yang mengelilinginya, pekerjaan seks terus berlanjut dalam masyarakat Jepang. Ini sebagian karena pengaruh Mizu Shobai yang bertahan lama, sebuah istilah Jepang yang diterjemahkan menjadi perdagangan air dan mencakup berbagai industri hiburan dan kehidupan malam, termasuk pekerjaan seks. Mizu Shobai beroperasi dalam seperangkat kode dan adat istiadatnya sendiri, seringkali ada di dunia paralel bersama masyarakat arus utama. Memahami nuansa budaya dan sikap masyarakat terhadap pekerjaan seks sangat penting untuk memahami keberadaannya di Jepang. Interaksi antara tradisi, modernitas, toleransi, dan tabu menciptakan lanskap yang kompleks di mana industri ini terus berkembang, seringkali tersembunyi di depan mata. Bagian 4. Harga kesenangan, faktor ekonomi yang berperan. Sementara faktor budaya dan sejarah memberikan konteks,
realitas ekonomi memainkan peran penting dalam membentuk lanskap pekerjaan seks di Jepang. Gelembung ekonomi negara itu pecah pada awal 1990-an, yang menyebabkan stagnasi berkepanjangan dan kesenjangan yang semakin lebar antara kaya dan miskin. Ketidakpastian ekonomi ini, ditambah dengan perubahan struktur sosial, telah berkontribusi pada kerentanan demografi tertentu terhadap eksploitasi dalam industri seks. Munculnya pekerjaan yang tidak pasti, dengan lebih banyak orang bekerja paruh waktu atau posisi sementara, telah menciptakan ketidakamanan finansial bagi banyak orang, terutama kaum muda. Ketidakpastian ekonomi ini dapat membuat pekerjaan seks tampak seperti pilihan yang layak bagi mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan atau mencari jalan keluar dari hutang. Lebih lanjut, tekanan sosial untuk mempertahankan standar hidup tertentu, terutama di pusat-pusat kota Jepang yang kompetitif, dapat berkontribusi pada tekanan finansial. Tekanan ini, dikombinasikan dengan stigma seputar pekerjaan seks, dapat menjebak individu dalam siklus eksploitasi, sehingga sulit untuk mencari bantuan atau pekerjaan alternatif. Faktor-faktor ekonomi yang mendorong orang ke pekerjaan seks bersifat kompleks dan beragam. Mengatasi masalah mendasar ini, seperti ketidaksetaraan pendapatan, ketidakamanan pekerjaan, dan tingginya biaya hidup, sangat penting untuk menciptakan masyarakat di mana individu tidak dipaksa ke dalam situasi eksploitatif karena keputusasaan ekonomi. Bagian 5. Labirin hukum, menavigasi hukum tentang prostitusi. Status hukum prostitusi di Jepang kompleks dan sering disalahpahami. Sementara tindakan menjual seks secara teknis ilegal di bawah Undang-Undang Anti-Prostitusi tahun 1956, undang-undang tersebut terutama menargetkan rumah bordil dan operator pihak ketiga, meninggalkan celah yang memungkinkan bentuk-bentuk tertentu dari pekerjaan seks tetap ada. Area abu-abu hukum ini menciptakan ambiguitas dan tantangan dalam mengatur industri, seringkali membuat pekerja seks rentan terhadap eksploitasi. Salah satu celah penting dalam undang-undang tersebut adalah bahwa undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengkriminalisasi tindakan terlibat dalam aktivitas seksual demi uang. Ambiguitas ini memungkinkan adanya bentuk-bentuk prostitusi tidak langsung, yang seringkali disamarkan sebagai layanan lain seperti pijat, kencan, atau hiburan. Area abu-abu hukum ini menyulitkan untuk menuntut individu yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan seks ini, dan mempersulit upaya untuk memberikan dukungan dan sumber daya kepada mereka yang mungkin mengalami eksploitasi. Kerumitan hukum seputar pekerjaan seks di Jepang memiliki implikasi yang signifikan bagi keselamatan dan kesejahteraan mereka yang terlibat dalam industri ini. Kurangnya kerangka hukum yang jelas dapat menyulitkan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia, paksaan, dan eksploitasi. Lebih lanjut, stigma yang terkait dengan pekerjaan seks seringkali mencegah individu untuk mencari bantuan hukum atau melaporkan pelecehan karena takut akan penuntutan atau dampak sosial. Menavigasi labirin hukum ini membutuhkan pendekatan bernuansa yang menyeimbangkan kebutuhan akan regulasi dengan perlindungan hak-hak individu. Mengatasi celah hukum, memberikan pedoman yang jelas untuk penegakan hukum, dan memastikan akses ke layanan dukungan bagi pekerja seks merupakan langkah-langkah penting menuju terciptanya lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua yang terlibat.